Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sofia Almahidayat, asal kelas 10-2, nomor absen 32. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah sosiologi untuk mata pelajaran sosiologi di kelas 10-2. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan hubungan sosial yang ada di masyarakat. Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin, dari kata socius yang artinya teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan gejala sosial antar individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Istilah socius dan logos ini digunakan pertama kali pada buku berjudul Course the Philosophy Positive pada tahun 1838 yang ditulis oleh seorang filsuf asal Prancis bernama Auguste Comte. Berdasarkan pendapat para ahli asal Eropa, ditemukan bahwa terdapat dua peristiwa besar yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi. Peristiwa besar tersebut disebut dalam teori sosiologi yang dikemukakan oleh Leyendecker, Anthony Giddens, dan Auguste Comte. Dua peristiwa yang dimaksud adalah revolusi industri dan revolusi Prancis. Dari dua revolusi tersebut timbul isu sosial yang mengancam tatanan sosial, seperti kerusuhan dan pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan ilmu untuk mempelajari perubahan sosial, masalah sosial yang timbul, serta penyelesaiannya yang dibahas dalam ilmu sosiologi. Auguste Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan berdasarkan dugaan semata. Hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Atas jasanya dalam perkembangan ilmu sosiologi, Auguste Comte dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Sosiologi di Indonesia telah berkembang di Indonesia pada masa lampau. Para tokoh Indonesia masukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran mereka. Misalnya, pada tokoh Sri Paduka Mangkunegoro IV telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda dalam ajaran Wulang Reh. Pada tokoh yang kedua, yaitu Ki Hajar Dewantoro atau dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia, mencerminkan pada semboyan Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, ditandai dengan berjalannya kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 oleh Sunario Kolopaking. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan terbitnya buku-buku sosiologi dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh beberapa penulis Indonesia. Di antaranya ialah Hasan Sadili, Jody Gondokusumo, Bardosono, dan Selo Sumarjan. Selo Sumarjan menyumbang jasa yang besar pada perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia. Selain banyak menulis buku sosiologi, Sumarjan juga mengajar sosiologi di Universitas Indonesia dan merupakan pendiri Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan yang saat ini menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di universitas tersebut. Dengan peran tersebut, Selo Sumarjan dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan hubungan sosial yang ada di masyarakat. Ilmu sosiologi awalnya dikembangkan oleh para ahli dari Eropa dan Amerika. Hal ini dikarenakan masalah tatanan sosial pada saat itu di Eropa yang bersambung dari revolusi industri dan revolusi Prancis. Di Indonesia, sosiologi mulai berkembang pesat setelah Hari Kemerdekaan ditunjukkan dengan terbitnya buku-buku sosiologi dan dijadikan mata kuliah di perguruan tinggi.